Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang dimensi sistem informasi dan aset komplementer sistem. Perkenalkan, saya dengan Delia Fitriani dengan NIM 2110101503975. Dengan saya Zidan Alfandi dengan NIM 211010504195. Dimensi sistem informasi. Dimensi sistem informasi adalah segala hal yang mengacu pada kumpulan beberapa peralatan yang terlibat dalam penyebaran informasi. Perangkat keras, perangkat lunak, koneksi dan informasi sistem komputer, pengguna sistem informasi, dan perumahan sistem semuanya adalah bagian dari sistem informasi. Dimensi yang ada dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada dimensi organisasi. Sistem informasi adalah bagian dari organisasi. Sistem informasi akan memiliki prosedur operasi standar dan budaya organisasi yang tertanam di dalamnya. Yang kedua itu ada dimensi manajemen. Dimensi manajemen dalam sistem informasi menyediakan alat dan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengalokasikan dan memantau pekerjaan mereka, membuat keputusan dan membuat keputusan strategis jangka panjang. Yang ketiga itu ada dimensi teknologi. Fungsi dari dimensi sistem informasi ialah untuk meningkatkan aksesibilitas data, sinkronasi data, dan menyediakan data pengambilan keputusan. Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada orang. Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Yang kedua itu ada prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Yang ketiga itu perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, peralatan penyiapan data, dan terminal input atau output. Yang keempat itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama, yaitu aplikasi perangkat lunak umum, aplikasi perangkat lunak program, dan sistem perangkat lunak umum. Yang kelima itu ada basis data. Basis data adalah file yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket dan hard disk. Yang terakhir itu ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Selanjutnya ada aset komplementer sistem. Aset komplementer sistem merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya atau bisa juga disebut sebagai aset pendukung dari aset utama. Aset-aset komplementer ini termasuk model bisnis terbaru, proses bisnis baru, budaya organisasi yang menunjung, insentif atas dukungan manajemen dan inovasi, pelatihan, dan aset sosial seperti standar hukum dan peraturan dan infrastruktur telekomunikasi. Kesimpulannya, aset komplementer adalah aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya. Selanjutnya ada aset komplementer dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset organisasi. Budaya organisasi yang menunjang terciptanya efektivitas dan efisien. Yang kedua itu model bisnis yang tepat. Yang ketiga, proses bisnis yang efisien. Yang keempat, pengambilan keputusan yang terdistribusi. Dan yang kelima, tim pengembangan SI yang kuat. Dan yang kedua itu ada aset manajerial. Yang pertama, dukungan manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi informasi dan perubahan. Dan kedua, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Yang ketiga, program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, budaya manajemen yang menciptakan nilai atas fleksibilitas dan pembuatan keputusan berbasiskan pengetahuan. Dan yang ketiga ada aset sosial. Yang pertama, infrastruktur internet dan telekomunikasi. Yang kedua, hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil. Dan ketiga, perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Selanjutnya itu ada contoh studi kasus.
Studi kasus yang kita ambil itu adalah inovasi sistem informasi di Ultramilk. Ultramilk memanfaatkan sistem informasi dan aset komplementer sistem untuk mencapai inovasi dalam bisnis mereka. Ultramilk meluncurkan sebuah aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan produk susu secara online. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan untuk mengelola inventaris dan mengoptimalkan pengiriman. Selain itu, Ultramilk menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan dan mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini adalah contoh bagaimana data menjadi aset berharga yang mempengaruhi keputusan bisnis dan inovasi produk. Dengan memanfaatkan dimensi sistem informasi dan aset komplementer sistem dengan baik, Ultramilk berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dalam industri produk susu di Indonesia. Mereka tidak hanya mengandalkan teknologi informasi canggih, tetapi juga mengintegrasikannya dengan baik dengan sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur fisik yang modern. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Dimensi sistem informasi dan aset komplementer keduanya berperan penting bagi keberlangsungan suatu sistem informasi pada suatu perusahaan. Kedua hal itu merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Di banyak industri, kelangsungan hidup perusahaan sangatlah sulit tanpa penggunanya luas dari teknologi informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu jalannya perusahaan dalam ekonomi global. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.